Nah, kalau Anda bilang sama Bang Hidayah, dari mana itu ya? Kok saya diajarkan itu? Harusnya kami yang tanya. Kok Anda bisa membaca hal seperti itu padahal nggak ada dalam Bible? Kami yang tanya harusnya. Kalian tuh bilang Tuhan mati menebus dosa tuh dapat dari mana sih infonya gitu? Nah, Kan Abang udah tanya sama Bang dibuatkan Hidayah. kok. Bang Hidayah karena tidak menemukan, makanya dia nggak mau jadi Kristen lagi, saudaraku. Makanya aku aneh kok dia bisa nggak menemukan dia Kristen Karena atau memang bukan. nggak ada. Buktinya Anda sendiri, Ada. gini loh, kalau Anda bilang ada, Anda Aduh tunjukkan Tuhanku. mana gitu loh. Tapi Anda sendiri nggak mampu tunjukkan, terus Anda bilang ada. Ini kan namanya debat kusir. Aku Debat kusir mampu itu, kok. ya mana kalau mampu, mana abangku? Mana coba? Di kitab apa? Di nomor berapa? Ayat berapa coba? Masa Bang Al Hidayat nggak pernah? Bang, Ini dari tadi nih abang bukan masak terus, kita lagi nggak masak abangku. Abang kan katanya ngerti, tahu. Abang, karena Bang Alidaya itu tidak menemukan dalil bahwa Tuhan mati menebus dosa, makanya dia nggak jadi Kristen lagi. Mana tahu kalau abang bisa tunjukkan dia pindah lagi ke Kristen sekarang. Mumpung masih ada loh, coba tunjukin. Bisa jadi dia berubah jadi Kristen nih gara-gara ada Tapi nanti dalilnya. kayaknya Bang Al Hidayat ini bakalan cari deh. Kayaknya dia bukan Duh, Kristen ini deh. namanya abang bener-bener ngajak Bang Alidaya debat kusir. Capek dia dari tadi udah penginjilan begini, nggak dapat persepuluhan, nggak dapat kolekte. Capek tahu dia mah, kasihan saya. Abang itu aja dulu. Kalau abang tidak kata gini deh, minta waktu deh. Abang mau berapa hari kita kasih kesempatan untuk kasih ayat kepada Bang Al Hidayah supaya dia balik lagi ke Kristen nih. Enggak, nanti aku ini aja lah. Japri aja nggak apa-apa. Ayo udah japri aja lah. Oke, silakan lanjut lagi Bang Al Hidayah ya. Saya cuma mau meluruskan itu aja. Uni dari kamar mandi sampai selesai baru tahu Bang Dokter satu ayat aja nggak bisa dikasih. Nggak apa-apa Bang. Memang begitulah ya teman-teman Kristen. Memang kami paham. Aku Bang masuk Islam aku 2 tahun aku masih mikir-mikir gitu. Jadi memang yang namanya meninggalkan doktrin ini bukan semudah membalikkan telapak tangan. Tapi memang betul-betul Bang itu bukan aku so ngajari atau so jago, indah. Nggak ada yang hebat di muka bumi, hanya Allah yang hebat. Memang Bang kalau kita tidak menggunakan akal memang susah mau meninggalkan Kristen. Betul Bang. Ternyata abangku dokter, kalau kamu mati, kata pendeta, toh dulu aku tanya, pendeta, kita kalau mati kemana sih? Ya rohmu diselamatkan kalau kau percaya. Begitu kan, betul enggak ini? Kayak aku bilang nih, Bang Sal, sama Anda betul enggak Bang Sal? Betul. Nah, Kita percaya kepada Kristus, kita akan masuk surga katanya. ya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Sekarang aku buka Bible, betul enggak ayat ini? Kata pendeta ini. Keong, Bang, coba kau buka 1 Korintus 5:65 Bang, apa kata Paulus? Orang itu tubuhnya, jiwanya, kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jiwa. Kepada iblis ternyata Bang. Bible bilang itu, bukan Quran. Lalu apa kata Yesus? 2 Yohanes 1:7. Inilah orang-orang si penyesat antikristus itu. Apa kriterianya? Yaitu orang yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia. Tidak ada Tuhannya separuh Bang. Tidak ada. Jadi selama ini abangku, kamu beragama Kristen karena ditipu oleh gereja, ditipu oleh pendeta. Tapi silakan. Kami malah risau kalau nanti punah Kristen nih Bang, sebab menurut literasi, keterangan dari riwayat hadis maupun sirah nabawiyah, apabila Nabi Isa itu Bang turun kedua kali, dunia ini sudah hampir seluruhnya Islam. Terjadi tak sekarang nih? Terjadi. Hari-hari, minimal 1 minggu, ada yang bersyahadat. Jadi risau aku abangku. Takut aku. Karena aku ini banyak dosa. Belum bertaubat mungkin. Sementara Kristen sudah mau punah gitu loh. Enggak lah. Kristen rame itu Bang. Pak Bobon tidak salah dengar. Ya, amin. Jadi Bang Angkel, tidak ada yang merendahkan kamu di sini, tidak ada pula yang memaksakan kamu berislam, tidak. Tapi kita minimal edukasi untuk netizen agar supaya kita semua mendapat manfaat. Mohon maaf aja kalau aku ini Bang, kalau di roomnya Unirifa ini karena ini guruku, aku kadang-kadang aku batasi cara aku ngomong, takut diprotes gitu kan kalau salah. Tapi mudah-mudahan dibenarkan sama Unila gitu. Lanjut aja lagi Bang Sal.
Nggak apa-apa. Masya Allah, nanti Bunda Gembala kasih uang persepuluhan ya, kalau nggak dikasih sama Bang Dokter ya. Amin. Ya, gini, brotherku namanya kalau boleh tahu siapa aslinya? Aku Leo Agung. Oke, Leo, salam kenal ya. Ya, Iya. mohon maaf mungkin sebenarnya begini Leo. Mungkin saya masuk ke ranah lain nih. Saya tidak membahas tentang Bible dan Al-Quran, tapi saya mungkin lebih ke heart to heart lah. Brotherku Leo, sebenarnya kami umat Islam ini, jujur kami katakan, kami tidak punya kewajiban mengislamkan orang. Kami tidak ada kewajiban kok. Tidak ada al-hidayah ini diwajibkan, kata Allah, Islamkanlah seluruh makhluk sebagaimana Yesus memerintahkan untuk menjadikan seluruh alam untuk menjadi muridnya, bukan penyembah dia ya, menjadi muridnya. Kami tidak ada diperintah wajib begitu. Tapi kami diajarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah ajaran Islam ini dengan cara hikmah. Bang Al-Hidayah tadi itu penuh dengan hikmah. Kenapa ya dikatakan hikmah? Karena dia menggunakan rasio, maksudnya dia mendalami setiap diksi-diksi yang ada dalam Bible, lalu menggunakan kepalanya yang di dalamnya dikasih gratis kemampuan berpikir untuk menelaah isi Bible. Kok gini ya? Kata orang di gereja, Tuhan itu mati menebus manusia. Di gereja kan begitu. Tapi ternyata setelah dicari tidak ada tertulis. Abang bilang ada. Tadi kita sudah minta mana abang belum kasih. Mungkin abang punya keterbatasan karena nggak bisa cepat-cepat sekarang karena saya nggak hafal. Oke lah, tidak masalah. Kami kasih kesempatan abang berhari-hari untuk mencarikan dan kasih ke kami nanti. Kami tunggu. Nah, yang kedua adalah kami umat Islam ini tidak boleh memaksakan ajaran bang. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kami nggak boleh seperti dulu orang Katolik selama 600 tahun melakukan inkuisisi dengan menghabisi nyawa orang-orang yang tidak beragama Katolik. Kami tidak boleh gitu. Itu dosa besar. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Hukumnya sangat luar biasa. Nah, kami di sini mengajak abangku, Bang Leo, teman-teman Kristen lainnya, satu, untuk memfungsikan akal sehat kita. Kedua, berani ditanya tentang keimanannya dan mampu membuktikan keimanannya. Ketiga, untuk menggunakan critical thinkingnya sebagai hak sebagai manusia yang membedakan kita dengan hewan. Keempat, mengajak menunjukkan mana yang benar dalam perspektif universal dengan menunjukkan bahwa apa yang kalian imani selama ini itu tidak ada dasarnya. Landasan teologinya itu dalam Bible tidak ada, termasuk Tritunggal sendiri. Nah, jadi kami di sini konteksnya adalah mengajak berpikir dengan cara yang baik. Bang Al-Hidayah tadi bilang, saya kalau tempat Uniriva saya harus jaga-jaga omong. Justru saya yang segan dengan beliau ini. Biasanya kalau saya ada teman-teman Kristen, saya agak sedikit keluar tanduk. Tapi kenapa saya harus berubah terus, memperbaiki terus? Benar kata Bang Hidayah katakan, bahwa kami umat Islam ini ketika kami masuk Islam, tidak ada kami memastikan bahwa kami masuk surga. Kenapa? Yang memastikan kami masuk surga adalah Allah. Tapi kami hanya bisa berupaya untuk bisa mencapai kriteria masuk surga. Apa kriterianya? Beriman dan beramal soleh. Jadi kami gak ada ceritanya ketika Al-Hidayah bersyahadat pasti masuk surga. Emang siapa dia? Emang bapaknya punya surga? Enggak. Tapi kami bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai surga. Dan Allah katakan, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia, melainkan sesuai dengan kemampuan. Bang Al-Hidayah bisanya apa? Oh, dia bisanya sholat wajib saja dulu, tidak masalah. Tapi zakat itu sekali setahun, sulit nggak? Tidak. Puasanya bisa 30 dalam setahun, cuma 30. Tidak sulit. Artinya tidak Allah sulit kami untuk masuk surga. Tapi ada tambahan lain biar kualitasnya lebih hebat daripada orang lain. Karena surga itu ada tingkatannya. Apa itu? Oh, bisa nggak dia menghafal Al-Quran? Kalau bisa silakan. Bisa nggak dia berhaji? Kalau mampu ya silakan. Nah, jadi abangku di sini abang tidak diislamisasi. Tapi abang di sini diajak berpikir, apakah iman abang itu ada dalilnya dalam kitab suci abang atau tidak. Itu yang disampaikan Bang Al-Hidayah dari tadi. Makanya kami ingin membuat kalian nyaman. Nyaman maksudnya gimana sih? Kami ingin kalian merasakan di sini vibe-nya bukan permusuhan, tapi vibe-nya persaudaraan dan betul-betul karena cinta kasih. Itu yang kami coba, Bang Al-Hidayah dan saya coba. Nah gitu bang, biarlah penonton kami cuma 10 orang bang. Biarlah kami tidak perlu give-givean lah, karena rezeki itu dari Allah.
Kami tidak masalah ditonton cuma 10, asal ada orang seperti abang yang dari tadi Masya Allah juga attitude-nya bagus sekali ya, mendengarkan Bang Aldaya bicara. Walaupun nanti abang tidak percaya juga nggak apa-apa. Nah, silakan abang tanggapi lanjut dengan Bang Aldaya. Sebenarnya saya tadi udah masuk ke alam barzah, kayaknya udah tidur ayam saya. Tapi karena saya dengarkan kesantunan kalian berdua, saya merasa bangga gitu bisa bertemu dengan orang-orang seperti kalian lah, Pak Dokter dan Bang Aldaya ini. Lanjut, nanti Bunda kasih persepuluhan ya, lanjut. Saya nggak butuh. Kok tumben abang baik, gak butuh nih. Tapi Bang Leo ini dokter medis ya? Iya betul. Saya Oh, dokter betul. paru. Dokter apa? Paru. Oh, dokter paru-paru. Oh. Iya betul. Iya, spesialis penyakit dalam. Penyakit paru. Paru-paru itu kan penyakit dalam kan? Enggak, penyakit dalam itu semua organ, Kak. Nah, kalau ini kan cuman Oh. fokus ke paru, respirasi, pernapasan gitu. Oh gitu ya ya. Saya tuh penyakit asma tapi nggak akut sih Bang. Mungkin suatu saat mana tahu abang yang ngobatin saya nanti kan? Om boleh dicat di ini aja, nanti saya kasih obat. Uni tuh bang, butuh napas kehidupan. Saya butuh Nanti napas dikasih. buatan. Nggak Bang, sebenarnya saya butuh napas buatan Bang. Iya, dikasih napas buatan aja nanti. Napas ikan tapi. Ya. Ini Bang Aldaya ini teman kita, saudara kita tuh, beliau tuh tinggal di Malaysia. Beliau memang mualaf dan memang beliau bersama dengan kami menginjili. Kenapa? Sorry ya, mungkin abang agak heran melihat kenapa namanya penginjilan. Kalau abang lihat kata Injil itu sendiri secara bahasa hanya ada di Al-Quran abangku. Jadi apa maksud penginjilan ini? Maksud penginjilan ini, room penginjilan ini adalah room di mana kami meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibelokkan. Jadi abang jangan salah paham ya. Bukan berarti kami mengolok-olok Kristen, karena Injil itu bahasa Al-Quran. Kalau dalam Bible itu sebenarnya Evangelion, bahasa Yunani sebenarnya. Lanjut lagi sama Bang Aldaya, mungkin ngobrol-ngobrol santainya keren banget nih, orang-orang terdidik, orang-orang yang punya jiwa kesatria nih, gak ada penghujatan, santun. Lanjut Bang Aldaya, Bunda mau bobok siang dulu. Iya. Ya cuman pertanyaanku nih satu aja sih, aku heran ya Bang, kita sama Bang Hidayah ya, kita sama-sama Kristen loh Bang. Cuman Abang bilang nggak pernah mendengarkan ayat tentang penyaliban Tuhan, itu menjadi tanda tanya besar dalam diri saya sekarang, kok bisa gitu? Ya. Jadi kalau berbicara tentang penyaliban itu, dan aku yakin teman-teman Kristen tidak pernah baca itu. Kenapa aku rekam itu di kepalaku Bang? Karena itulah yang menjadikan aku Islam. Mana mungkin Bang ya, sosok Tuhan ini, mana mungkin kemudian ditulis begitu rupa. Nah, aku rasa Bang Dokter ini kan pasti punya intelektual yang baik. Coba kita berlogika aja Bang. Adam, kenal Adam kan Bang? Di Bible itu Kejadian 2, nomor 45 itu, ayat 25 itu. Adam itu kan, diciptakan dari debu tanah. Satu kesalahan aja Bang, diusir dari Eden. Adam ini. Satu kesalahan saja itu. Hanya melanggar pohon pengetahuan. Itu. Tahu enggak Bang kesalahannya? Ini mohon maaf ya. Pelanggarannya Kristen ini tahu enggak? Berapa? Yesus bilang Bang, coba abangku catat ini, baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain sekalipun hal yang terkecil, dia akan duduk di tempat yang paling bawah. Neraka maksudnya Bang. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan hukum Taurat sekalipun hal yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan sorga. Baca juga abangku Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Tahu enggak apa yang tertulis di Taurat? Tapi seram Bang, kalau hukum Taurat semua dilaksanakan. Contohnya tuh mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu gimana kalau kita sekarang laksanakan itu? Ya, jadi gini abangku. Kita berbalik tarik ke belakang. Ada enggak pengikutnya Musa dikabarkan meninggal karena Taurat? Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, ketetapan itu karena pada masa itu Bang manusia belum banyak. Nah sekarang kan kebetulan ada hukum negara nih. Apakah berlaku itu? Enggak. Maka yang mengatur kita adalah kitab. Ternyata Bang, ini yang disampaikan oleh orang-orang ketua gereja agar kita tidak mau melaksanakan.
Contoh, bila aku bertanya, kenapa kita kemudian makan babi dan tidak sunat? Dia bilang kita bukan orang Yahudi. Sementara yang namanya Tuhan itu bang, 1 Yohanes 5 nomor 3 firmannya itu kekal. Tidak ada yang bilang ini nanti sampai Yahudi ya, nanti Tuhan jadi manusia batal, tidak ada. Kan Yesus bilang tadi toh. Yohanes 7 nomor 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu disunat. Sebab sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Kata Yesus nih. Tahu enggak abangku kenapa Kristen makan babi? Baca 1 Korintus 10 nomor 25. Apa kata Paulus? Kamu boleh makan semua daging-daging yang ada di pasar tanpa keberatan rohani. Astaga. Ah. Tahu enggak abangku kenapa ternyata kamu tidak sunat? 1 Korintus 7 nomor 19. Hal bersunat atau tidak penting kata Paulus. Galatia 5 ayat 6 nomor 2. Lagi-lagi aku Paulus berkata kepadamu, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus Yesus sama sekali tidak berguna bagimu. Sedang Yesus bilang tadi itu terkandung dalam Taurat yang harus dilakukan. Jadi abangku, kenapa kami ini sangat keberatan yang namanya menjadi Kristen? Karena itu sekte ajaran Paulus bang, sama Barnabas. Di Tarsus, di Antioquia, 1 tahun mereka bersama-sama mengajarkan banyak orang. Disitulah untuk pertama kali murid-murid disebut Kristen. Olo-oloan bang. Yang apa yang tertuangnya kemudian bang? Semua itu bang ya fatal kalau dibenturkan dengan Bible. Contoh, Kristen ke gereja hari Minggu, Bible? Tidak ada. Ke sinagog hari Sabat. Kristen merayakan Natal, tidak ada di Bible itu. Kristen korbannya Tuhan, yaitu Yesus yang dikutuk di salib. Tapi kalau Yesus bang, Matius 8 nomor 4, Taurat yang Musa yang berlaku, yaitu kurban kambing, domba, dan sapi. Kristen matinya di jas bang, Yesus di kafan. Kristen malah tidak sunat, Yesus bilang harus sunat. Jadi kalau dibenturkan yang namanya Kristen bang sama Bible, kenapa, mungkin ini pertanyaannya, kenapa orang-orang Islam itu banyak menggunakan pendekatan Bible? Bang, tidak ada di dalam room-room, aku pernah terdengar Bang Zuma atau siapapun apologet. Mulai dari Al-Fatihah dibaca, sampailah surah An-Nas, tiba-tiba orang bersyahadat, tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau kami yang membacakan Bible yang beraturan dengan memang betul kami tidak boleh mengurangi sesuatu perkataan di dalam Bible. Kan ada ayatnya bang, Amsal 30 nomor 6. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia. Janganlah kau menambahinya dan jangan pula kau menguranginya. Ulangan 4 nomor 2. Segala yang diperintahkan Tuhan, jangan kau menambahinya agar kau jangan ditegurnya dan dianggap pendusta. Wahyu 22 nomor 19. Barang siapa yang menambah sesuatu perkataan seperti yang tertulis dalam kitab nubuat ini, Allah akan menimpakan malapetaka yang besar. Kan simpel dari pertanyaan dari ayat ini. Dari mana Tuhan Trinitas? Pendusta toh? Bible bilang tuh. Dari mana Tuhan jadi manusia separuh? Tidak ada di Bible itu. Tuhan menjadi manusia 100%, ada keilahian di dalam diri Yesus. Yang mati itu kemanusiaan, yang keilahiannya tidak mati. Ada pula yang bilang begini bang, yang mati itu manusianya, yang tidak mati itu firmannya. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan di dalam Quran pun dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Firman itu bang adalah perkataan Tuhan. Yang keluar dari mulut Tuhan itu firman, perkataan, menjadikan sesuatu. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak kepada sesuatu, hanya berkata kepadanya, jadilah, dengan firman-Nya, jadilah dia. Apa kata Yesus? Matius 4 nomor 4. Ada pula tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa kata Tuhan bang? Yesaya 55 nomor 11. Firman itu adalah perkataanku, kata Tuhan bang. Ada Kristen bilang firman itu adalah Yesus. Padahal Yohanes 1 nomor 1 ternyata itu adalah himne Platonis. Itu bukan firman Tuhan. Bukan pula perkataan Yohanes. Tetapi apabila setelah konsil Nisia, musyawarahlah orang-orang Kristen yang dari Vatikan ini,
menyisipkan itu di Bible, padahal itu adalah kepercayaan Romawi kuno. En arche en hologos, kai hologos prostantion, kai logos en hotheos. Theos ini bang adalah dewa, bukan Allah. Dewa loh bang. Nah jadi seperti yang Uni bilang tadi bang, di sini kami mengajak sama anda. Sebenarnya kalau berbicara tentang Yesus ini sama batalnya Kristenan, memang terlalu banyak hal yang aku mau bilang. Sebab aku bernarasi itu bang ya, kalau berdialog, aku tidak pernah terlepas dengan yang namanya ayat. Nanti orang bilang pula kan, Al-Hidayah ini congor. Jadi secongor-congornya manusia bang, ketika tidak ada ayat, itu yang menjadi sampah dalam kumal. Tapi biar simple penjelasan orang, kalau ternyata itu berdata, itu adalah edukasi bangku. Jadi silakan kalau abangku masih dalam kekristenan, silakan, tapi minimal berpikir-pikir bang, karena logik akal kita saja yang namanya Tuhan ini bang, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Malaysia sepakat, sesuatu yang diyakini, yang dipuja, yang disembah, yang maha kuasa, Tuhan. Apabila Yesus digelari sebagai Tuhan, aku yakin bang dokter, kalau 3 hari sejak Maria tidak susui Yesus itu pada masa bayi bang, maka tertulis kemudian di Lukas, pada hari ini telah kelaparan Tuhan di kota Daud, itu pasti. Jadi Al-Quran mengatakan, afala ta'qilun, afala tafakarun, tidakkah mereka berpikir dan mengguna akal? Allah berfirman kemudian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi tasbudu jahannam. Mereka orang-orang kafir, orang-orang syirik itu akan dikumpulkan di neraka bersama Tuhan yang mereka sembah, kata Allah. Karena sudah dijelaskan, sudah Al-Hidayah jelaskan, Bible itu kontradiksi, penyaliban tidak betul, Al-Quran menyelamatkan Nabi Isa, maka kalau masih juga beriman dengan itu bang, silakan. La ikraha fiddin. Tapi alhamdulillah sudah 8 tahun aku menjadi apologet, belum pernah aku menemukan satu Kristen yang tinggi literasi penjelasannya ayat seperti aku. Bukan aku sok jago, enggak, tapi memang faktanya enggak ada. Ya, jadi kira-kira bang, berpikir-pikirlah bang dokter, aku yakin anda ini seorang intelek, berpikir-pikir secara logis saja, boleh mengikuti doktrin, tapi ingat bang, kita manusia yang berakal, jangan selama-lamanya kita didoktrin oleh pendeta. Sesekali baca Bible kalau di ruang masakan di bilik dokter itu kan ada, kadang-kadang kalau tidak pasien kan ada rehat, baca-baca Bible bang, minimal apa yang aku bilang tadi ini coba dicatat dan cross check di Bible itu bang. Oke, Bang. Gitu. Sebagai pengetahuan Abang ya, kalau Katolik itu kami tidak diwajibkan baca Alkitab kayak di Protestan ya, jadi beda. Jadi ya kenapa takut disalah tafsir? Makanya Kristen-Kristen tuh banyak aliran-aliran. Makanya itu bukan orang yang, kan kalau Katolik tuh romo-romonya sekolah 10 tahun, 15 tahun untuk menerjemahkan itu. Ya makanya banyak aliran di yang lain. Kalau Katolik ya cuma Roma 1 di sini. Ya di timur juga ada, tapi kami masih satu gitu ya. Pengetahuan Abang aja gitu. Berarti Jadi kalau bang, Abang Tapi gini abangku, dokter. bang dokter dari mana? Izin sedikit nih, aku udah tidur ayam, kembali lagi aku berkotek nih. Jadi terkait Katolik saya sepakat, memang ada magisterium, tapi kalau Pak Dokter adalah seseorang yang memang memiliki critical thinking, justru Katolik ini termasuk ajaran yang mematikan akal, karena percaya namanya infalibilitas. Apa arti infalibilitas? Bahwa paus atau magisterium itu invalid, infalibilitas, tidak mungkin salah. Nah, ini yang menjadi asbab dulu Eropa dalam kegelapan ketika Katolik itu menjadi penguasa nomor 1, bekerja sama dengan pemerintah. Mungkin Abang kalau baca sejarah ada asimilasi paksa dari gereja Katolik di Kanada dulu. Nah, disinilah dimana orang-orang pada akhirnya dimatikan akalnya, percaya apa yang diajarkan paus. Padahal kalau Abang lihat sejarah, banyak sejarah kelam kepausan yang terjadi secara sejarah yang tak bisa dibantah. Maka ketika ditanya, katanya kalau paus itu tidak salah mengajar, tapi kenapa banyak yang kelakuannya kayak gitu? Langsung dijawab sama gereja, iya, secara pribadi mereka manusia yang berdosa, tapi secara pengajaran mereka tidak pernah salah. Ini yang namanya doktrin, Bang. Definisi doktrin itu adalah kebenaran yang tidak perlu dicari tahu benar atau tidaknya,
Tidak perlu dibuktikan, yang penting imani saja. Tapi kalau aksioma, kebenaran yang walaupun tidak perlu diceritakan tapi dia sudah hukumnya betul. Gravitasi 1 tambah 1 sama dengan 2, itu aksioma, kebenaran mutlak dan absolut. Tapi kalau seandainya kebenaran di Katolik itu sisinya adalah doktrin. Nah, apakah kami umat Islam terdoktrin? Beda. Kalau kami ini bukan doktrin, karena kami bisa mempertanggungjawabkan semua keimanan kami terkait tentang Allah pun kami bisa menjelaskan menggunakan rasio, Bang. Rasionalitas kita masuk ke dalam kaidah berpikir itu. Jadi kalau abang bilang tadi tepat sekali, saya akui Katolik itu nggak boleh baca Bible sembarangan. Yang boleh interpretasi Bible itu adalah para pastor. Jadi kalian ngikuti pastor kalian. Ini mengingatkan saya dengan perkataan Yesus, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Apa maksudnya itu? Semua liturgi di agama Katolik, abangku, itu tidak ada sumbernya dari Yesus. Boleh kita bertaruh, boleh kita berperang argumentasi. Contoh, Tritunggal. Apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Tidak. Apa kata Yesus? Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Tidak ada Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Nggak ada, Bang. Tritunggal itu adalah ajaran dari Tertullianus di abad kedua, yang mana dia adalah mantan penyembah pagan. Lanjut. Tentang dosa waris, coba Bang cari satu saja literasi eksplisit tentang dosa waris. Tidak ada, melainkan interpretasi dari beberapa ayat yang dianggap ada sebagai pendukung dosa waris. Nah, kemudian tentang apa lagi? Tentang satu Natal. Natal itu bukan hal yang diajarkan sama Yesus, karena itu adalah warisan dari ajaran pagan bernama Saturnalia, kelahiran dewa matahari. Pas tanggal-tanggal segitu. Silakan abang cari literasinya kalau abang tidak percaya. Saya akan bantu abang untuk menunjukkan karya ilmiahnya. Nah, jadi abang, saya sekali lagi saya katakan, ini bukan room islamisasi, tapi room mencerdaskan anak bangsa. Kalau kita bicara tentang sejarah gereja, saya akui betul Katolik ini memang berbeda dengan Kristen. Kristen itu sola scriptur, artinya apa? Cukup hanya tekstual saja. Mereka baca, mereka sukai, mereka pahami suka-suka. Makanya banyak denom. Katolik itu punya magisterium, taat dan tunduk kepada pendapat para pastor. Saya paham itu, dan itu bagi kami tidak masalah. Tapi apa iya, Bang? Yesus sebagai Tuhan 33 tahun hadir, menurut kalian kan dia Tuhan tuh. Masa ajarannya itu disalib sama pendapat dari para pastor? Kan disalib, udahlah dirinya disalib, ajarannya pun disalib. Kenapa? Katanya, coba Bang baca Matius 7:21. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Nah, mana perintah Allah Bapa yang kalian ikuti? Yesus sendiri mengatakan begitu, aku tidak mengenal kalian, enyahlah dari hadapanku, kalian semua pelaku kejahatan. Matius 23 nomor 15, bahwa celakalah kalian ahli Taurat, orang Farisi, yang mengajarkan agama kalian sendiri dengan menyeberang lautan dan melintasi daratan, dan menjadikan orang yang ikut kalian 2 kali lipat lebih jahat daripada kalian. Sekarang saya tanya sama Bang, jujur jawab pakai data. Mana satu agama yang bersumber dari orang Farisi yang pengikutnya itu pernah beratus-ratus tahun melakukan kejahatan secara terang-terangan menggunakan agama, kecuali Kristen Katolik? Gak ada selain Katolik, Bang. Paulus itu orang Farisi, Bang. Kalian itu semua liturgi kalian saya pastikan mengikuti Paulus. Batalkan hukum Taurat itu Paulus dalam surat Efesus pasal 2:15. Mengatakan bahwa dosa itu hanya bisa diampuni dengan darah itu Paulus dalam kitab Ibrani. Mengaku-ngaku sebagai anak Elohim itu Paulus dalam kitab kalian, dalam kitab Korintus. Yang mengaku sebagai Bapa itu Paulus juga. Jadi artinya, apakah Yesus mengajarkan begitu? Tidak ada. Yesus berkata malah, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, hanya satu Bapamu, dia yang di surga. Paulus mengatakan, akulah Bapa kalian karena Injil yang kuberitakan. Jangan membuat patung. Di Katolik itu patung bertaburan di gereja, Bang. Baca 10 hukum Torah, Bang. Jangan membunuh. Loh, kalian masuk surga dengan masuk surga kalian dengan menghabisi Tuhan. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Jangan jangan melakukan perzinahan. Lah,
Sementara teman-teman Kristen percaya nenek moyang Yesus sendiri hasil dari muncul nenek moyangnya dari perzinahan. Yehuda dengan Tamar yang adalah menantunya, Daud dengan Batseba yang adalah istri orang. Ini kami bingung gini, kok dilanggar semua ajarannya gitu. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Jadi gitu bangku ya. Abang baca, wallah bang, kami umat Islam nih tidak rugi kalau abang tetap jadi Katolik. Enggak. Tapi akan sangat sayang sekali abang yang punya intelektualitas ini. Abang bisa membedakan mana RACUN dengan obat. Tapi kok nggak bisa bedakan mana Tuhan dan manusia. Itu yang kami sayangkan. Ya, saya sangat respect dengan Bang Dokter Leo. Semoga sehat selalu. Tapi lanjut lagi lah ngobrol sama Bang Hidayah. Kita di sini santai-santai aja. Abang kalau keberatan dengan kami, hentikan kami. Nanti sudah cukup gitu ya. Biar kami juga tidak mau merendahkan abang, membuat abang semakin tidak nyaman dengan Komal ini. Silakan Dokter Leo. Saya sangat nyaman kok dengan penjelasannya. Saya sangat, wawasan saya jadi bertambah ini. Keren. Lanjut sama Bang Aldaya nih. Dia nih kalau untuk penginjilan dia nih memang sudah tepat lah dikatakan Bapak Gembala ini. Lanjut lagi. Bang Aldaya handle teman kita Pak Dokter ini luar biasa beliau ini. Ya, jadi gini dokter ya, kalau kita ini yang mengenal sekarang ini sebagai agama, kita ini punya sumber keyakinan yaitu agama, maka rujukan kita itu bang satu-satunya adalah kitab. Karena tidak ada lagi Tuhan berbicara, apalagi Tuhannya, Nabi saja tidak ada. Jadi yang berbicara sama kita sekarang ini adalah wahyu firmannya, perkataannya. Jadi betul yang Uni bilang tadi bang, walaupun kemudian kalau tidak dibolehkan, karena aku tidak pernah Katolik, cuma mamaku lah pernah RC dia Roman Katolik. Kalau aku ini kan SIB Anglican. Jadi apa-apapun bang, aku rasa tidak juga dilarang toh. Kalau punya Bible coba baca. Karena rujukan-rujukan yang aku berikan tadi itu bang, bukan untuk mengislamkan tapi minimal supaya kita sama-sama berpikir. Terkait dengan kematian Yesus ini bang, ini juga ternyata adalah satu bualan yang harus dikaji bang dokter. Yesus di dalam Bible ada 24 kali memerintahkan manusia untuk bertaubat. Ya, itu boleh baca dalam Lukas 15 nomor 7 misalnya. Saya katakan kepadamu bahwa dengan cara yang sama akan lebih sukacita di surga atas satu orang yang bertaubat daripada 99 orang yang tidak perlu bertaubat. Ini diajari oleh Yesus nih. Atau di Lukas 15 nomor 10 kalau tidak salah ya. Saya katakan ada sukacita di hadapan para malaikat-malaikat Tuhan atas satu orang yang berbuat dosa lalu bertaubat. Atau di Lukas 5:32. Saya tidak datang untuk orang-orang benar tetapi untuk orang berdosa agar mereka bertaubat. Begitu juga di KPR 3:19. Bertaubat dan bertaubatlah kepada Tuhan. KPR 17 nomor 30, KPR 8:22, banyak. Jadi kira-kira ini pertanyaan kan, kenapa ada ayat-ayat yang sebegini kalau sudah diyakini Yesus ini sebagai juru selamat melalui kematiannya? Pertanyaan tuh bang dokter, dulu aku ini bertanya ini, kenapa ada ayat-ayat begini di Bible? Berarti Yesus ini buat apa dia mati ini? Nah ternyata bang dokter, kalau di Islam kita itu nanti ada yaumul hisab, dokter. Ada nanti terkumpul di masyar. Kan kita ada tahapan nih. Hidup, mati, barzakh, yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul masar, mizan, sama sirat, baru surga dan neraka. Nah ternyata ini sama bang di Bible. Inilah yang bang dokter mungkin cross check nanti. Ternyata bang di Wahyu 20 nomor 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Berarti kitab kehidupan itu dicatat. Nah, apabila dibuka kitab itu, dan orang-orang dihakimi menurut perbuatan mereka, bang. Di Bible lah itu. Pertanyaan saya ini dulu. Masa aku terbaca ayat-ayat begini, kenapa ini ada di Bible ini? Buat apa Yesus ini mati? Kan gitu. Bahkan bang, di Ibrani 4 nomor 13.
Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya Allah, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Nah, tengok. Seharusnya ini kan, kalau memang Yesus ini sudah mati, Bang, kira-kira buat apa lagi ini? Ayat-ayat yang begini. Maka lagi-lagi rujukan saya kemudian, karena alhamdulillah apabila saya masuk Islam, saya belajar sedikit-sedikit sudah tentang keislaman, apalagi Quran. Betul, Bang, di Quran dikatakan Al-Baqarah 79, kecelakaan besarlah, kata Allah, kepada mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Stop dulu, coba rujuk Bible, betul kan di tangan-tangan oleh manusia? Abang buka Lukas 1 nomor 1 sampai 3 atau Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Apa kata Lukas? Setelah aku menyelidiki, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dibukukan oleh Lukas, Bang. Betulkah Paulus ini kemudian menulis? Maka coba abangku buka Galatia 6 nomor 11. Lihatlah betapa besarnya huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri, kata Paulus. Apa yang tertuang kemudian di surat-suratnya itu? Berkata-kata bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Menjerat orang dengan tipu daya. 2 Korintus 12 nomor 16. Berkata dusta oleh karena kebenaran Allah. Roma 3 nomor 7. Baik dengan maksud palsu atau dusta Kristus diberitakan, aku tetap bersukacita. Filipi 1:18. Semuanya ini, Bang, surat-surat Paulus. Nauzubillah. Itulah sebab bukan kami tidak percaya, Bang, sama Kristen. Tapi begitu Anda menjadi Kristen, Uni sudah bilang tadi, Matius 15 nomor 9, percumalah mereka itu beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, kata Yesus, Bang. Betul enggak, Pak? Ternyata ke gereja hari Minggu, perintah manusia. Menyambut Natal, perintah manusia. Tuhan Tritunggal, perintah manusia. Makan babi dan tidak sunat, perintah manusia. Termasuk juga koloreng rebana kebaktian di gereja. Semuanya perintah manusia yang diajarkan. Nah, inilah sebab kami ini alhamdulillah kembali kepada fitrah ajaran Islam. Jadi, Bang, kalau masuk Islam ini, Bang, bukan masuk Islam artinya, bukan kita ini masuk ke Islam. Karena pada dasarnya manusia ini, Bang, sebab itulah Yesus berkata di dalam Matius 18 nomor 4. Jika kau tidak menjadi seperti anak kecil ini, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, sebab mereka ini yang mempunyai kerajaan surga. Nah, di Islam itu, Bang, ketika ada bayi yang meninggal, itu tanpa Bang, pertanyaan langsung. Karena mereka yang dipanggil anak-anak surga. Tetapi begitu datang surat Paulus di Ibrani 8 dan Roma 5, Roma 8 sama Ibrani 5, Bang. Begitu datang surat Paulus, tiba-tiba Yesus menanggung dosa waris. Berarti seluruh manusia itu jatuh ke dalam dosa, kata Paulus. Bayangkan, termasuk anak kecil ini. Ini ajaran apa ini, abangku? Jadi dokter, mudah-mudahan lambat launnya abangku akan diijamah sama Allah. Cari, Bang, abang seorang intelektual karena seorang dokter, cari yang namanya keselamatan melalui dasar belajar Bible. Jangan cari keselamatan mengikut apa yang dinarasikan orang lalu dipercayakan. Karena begitulah kita yang namanya mencari pengetahuan ilmu, kita bersumberkan yang namanya data valid. Sehingga tidak terjadi ad hominem, penyerangan fisik atau penyerangan argumentasi yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena tidak berakal, tidak berdata gitu. Lanjut, Bang Sal atau ini ada tamu baru ini. Enggak, Bang dokter ada mau ditanyakan. Ini ada tamu dulu nih, Bang DRS. Selamat malam, Bang DRS. Sal, bantu ya, Uni mau tidur-tidur gajah nih. Tadi tidur-tidur ayam ya. Tidur-tidur gajah. Nih kalau mau kamar mandi. Iya udah. Nanti sama Bang Al Hidayah sama Bang Sal Pasaribu saya titip komalnya teman-teman ya. Saya luar biasa hari ini tuh bahagia banget punya tamu seperti Bang Leo ya. Karena pertama kita betul-betul menunjukkan bahwa kita bukan orang yang membenci, dan luar biasa respect ya buat ajudan saya Sal Pasaribu ya. Terima kasih sudah mengambil alih tugas. Bunda mau bobok gajah dulu. Tapi kalau Bunda nanti bangun lagi mengaum ya, jangan kaget. Lanjut. Besok 10%-nya.
Aman, insya Allah di akhirat kita transferan. Lanjut. Oke, Bang DRS, selamat malam Bang DRS. Bang DRS. Oh, Bang DRS. Gimana sih, Bang? Oke, kita lanjut aja, Bang. Aku sedikit nambahin, Bang. Tadi kan yang disampaikan Bang Halidayah tadi tuh Matius 18, 1, 2, 3, Bang ya. Kan di situ murid Yesus bertanya, Bang. Matius 19 tadi, Bang. 18 ya. Nah, di situ murid Yesus bertanya, Guru, siapakah orang terbesar dalam kerajaan sorga? Katanya gitu kan. Yesus menjawab, Bang, dan mengambil perumpamaan anak kecil. Dan Yesus berkata, ayat 2-nya, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata nomor 3-nya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya kan, jika Yesus itu memerintahkan tentang mereka tuh bertobat. Jika muridnya bertobat bisa memasukkan ke dalam surga, terus penyalipan buat apa, Bang? Kan begitu. Terus dosa waris yang dinyatakan di sini kan tidak ada berarti, karena Yesus mengambil perumpamaan anak kecil. Yang dibuat situ kan adalah doktrin bahwasannya anak yang baru lahir itu mendapatkan dosa waris. Itu dua terputus, Bang. Satu, bertobat bisa memasukkan ke dalam surga, terus anak kecil itu tidak mendapatkan dosa waris. Makanya kalau dalam Kristen dikatakan anak memiliki dosa, berarti ketika meninggal anak dalam bayi itu masuk neraka. Kan nggak logik kan? Tuhan berarti nggak adil. Sementara di Islam, orang selain daripada Islam pun anak bayi yang meninggal itu masuk surga. Karena dia belum mengetahui tentang ini, kejahatan ataupun belum berdapat berpikir. Nah, sekarang gini, Bang. Yang mengetahui Bang Dokter itu keluarga Bang Dokter dan sahabat-sahabat dan lingkungan ataupun kampung alamat Abang kan? Benar nggak sih menurut Abang? Bang Dokter? Iya, benar. Yang mengetahui. Nah, di sini Bang, di Kisah Para Rasul 8, Bang, aku sedikit buka kamera ya biar enak ya. Aku sedikit buka kamera. Oke, saya besarkan di dekat samping Bang Hidayah. Nah, yang mengetahui Paulus itu tentu orang-orang di situ. Nah, ini ya Kisah Para Rasul 17, 18. Nah, di sini. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab tentang dia. Dia ini kan Paulus ya. Dan ada yang berkata, apakah yang dikatakan si Plater ini? Tetapi orang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus, tentang kebangkitan katanya. Nah, kita buka di sini Yohanes 17 tadi 18 ya. Kita buka yang 17 18, sabar ya. Nah, di sini dikatakan si Plater ya. Kelihatan nggak sih, Bang? Nah, ini si Plater ya. Kita buka ya. Nah, di sini splatter, Bang. Bahasanya, Bang, adalah spermalogos, Bang. Spermalogos itu diambil dari dua kosakata, Bang. Sperma dan logos, Bang. Ini sperma dan logos. Nah, sperma dan logos ini kan diambil dari dua kosakata, sperma dan logos. Kita buka sperma ini apa? Sperma ini adalah, Bang, si Paulus itu dikatakan benih karena dia sendiri, Bang ya. Kalau dia punya istri, keturunan atau anak, Bang ya. Tapi dikatakan dia di sini benih. Benih itu dari mana, Bang? Abang asal tahu, Bang. Abang kan dokter, Bang ya. Nah, di sini dikatakan benih, Bang, dari mana, Bang, benih? Bahasa kasarnya perkocokan lah, Bang ya, dibilangnya. Nggak ada emot ketawa aku, sorry. Nah, di sini baru dikatakan logos. Logos itu adalah yang berbicara ataupun menyampaikan pesan. Sabar ya, jaringan aku ngelek. Nah, di sini adalah orang berbicara, berkata, dan bertanya. Karena Paulus tadi yang berbicara berarti bisa diambil dua kosakata. Berkata dan berbicara. Berarti Paulus secara tidak langsung dikatakan adalah siapa, Bang? Di sini tadi, Bang, splatter kah, Bang, katanya, Bang? Berarti benih yang berbicara. Ini yang mengetahui ini adalah orang Athena, karena dia menyampaikan kepada orang Athena. Yang mengetahui Paulus, makanya dikatakan si Plater, orang, kalau bahasa di sini dibilang pembual ya. Paulus itu dibilang pembual atau pembawa berita palsu. Nah, tapi dalam bahasa ininya kan dia dikatakan splatter. Splatter itu berasalkan daripada spermalogos. Spermalogos diambil dari dua kosakata, sperma dan logos. Sperma itu yang dikatakan benih. Nah, yang mengetahui Paulus kan ini orang-orang Athena begitu.
Paham nggak maksudnya bang? Atau keberatan bang Hidayat? Antum aja lagi bang. Bang Hidayat antum Enggak, aja lanjut bang. aja, Dek. Enggak, ini masih ada Kak. Nih, aku mau izin sebenarnya, aku mengantuk nih, udah mau pukul 1 mau kerja besok. Aku mau izin istirahat dulu. Ya, oke. Mungkin kita Ini terima minta kasih ya atas kembalinya juga Bang sama-sama. Pak Dokter. Mudah-mudahan ada Sama-sama. edukasi Bang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, juga kepada netizen semuanya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, Sama Bang diambil Alda yang ya. benarnya. Ya Ya, aku Allah. izin pamit Uni ya. Terima kasih atas Siap. kembalinya. Jazakallah khairan katsiran juga Bang Aldaya. Siap. Semoga bertambah Kita jumpa ilmunya, besok dimudahkan insyaallah. Allah dunia akhirat, Masya Allah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Leo, Uni mengucapkan terima kasih sudah bergabung di Komal Uni ya. Uni lebih senang seperti ini. Walaupun yang nonton mungkin cuma 2 orang, 3 orang, tapi kalau tamunya kayak Mas Leo, insya Allah kita mengedukasi publik. Kita mencoba untuk menyampaikan kebenaran itu, perspektif kita, walaupun nanti mempertanggungjawabkannya itu harus dengan dalil-dalil yang ada. Nah, selanjutnya gini aja, next kalau seandainya Brother Leo tertarik lagi untuk ngobrol dengan kami berikan tempat seluas-luasnya untuk hadir di tempat Uni, di Riva MUI 08 atau di room-room yang lain. Mau mengangkat tema apapun silahkan, mau bertanya tentang Islam juga boleh. Nah, mungkin begitu Uni mewakili Komal ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah menyakiti hati saudara Leo, kami tidak mengislamisasi karena kami tidak berhak mengislamkan. Yang berhak memberikan hidayah hanya Allah. Kami hanya menyampaikan. Kami minta maaf dengan sangat. Kita tidak perlu bertengkar karena berbeda agama, tapi perkara ilmu pengetahuan itu universal miliknya. Siapapun berhak untuk menyampaikannya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan sama Leo. Leo mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, saya juga berterima kasih atas sharingnya pada malam hari ini. Saya juga eh, sedikit ada pengetahuan lah dalam penjelasan teman-teman. Ya, walaupun mungkin penjelasan saya belum bisa diterima ataupun sebaliknya seperti itu. Tapi kita nanti sama-sama belajar aja lah kayak gitu ya. Ya, Siap, terima keren kasih. sekali. Ini aku juga baterai tinggal 20% Uni. Takutnya ketiduran Ya, Uni, anak domba. baterai HP-ku lowbat kayak gitu. Turun anak domba ya, anak domba durjana. Makasih ya Sal, makasih Adik. Oke, ibu domba. Ya, makasih Adik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Leo, kita tutup malam kali ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada Leo dan teman-teman yang lain, dan alhamdulillah rabbil alamin atas rahmat Allah. Kita diskusi yang luar biasa, membanggakan, elegan, dan membuktikan bahwa walaupun saya berbeda dengan Pak Dr. Leo, bukan berarti kami akan saling hujat tentang agama kami masing-masing. Tidak. Karena Katolik, Protestan, dan juga Islam, Hindu, dan Buddha adalah agama yang diizinkan untuk diimani di Indonesia ini, artinya boleh gitu. Dan sebagai rakyat Indonesia yang wajib bertoleransi karena ikuti undang-undang dan itu diperintahkan dalam agama kami juga, tentu kami tidak boleh menyerang iman Kristen atau iman Katolik. Tetapi kalaupun teman-teman melihat kami agak sedikit reaktif mungkin, atau memang betul-betul reaktif, karena itu juga kami beragama Islam, kami berhak untuk mengcompare atau memirroring. Nah, jadi harapan saya ke depan, semoga diskusi seperti ini sering terjadi ya, di mana kita berjiwa besar untuk mengatakan kita berbeda ataupun sepakat untuk berbeda. Beliau mungkin closing statementnya ada lagi sebelum Uni sapa yang lain untuk kita tutup Komal kita ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang di bawah yang mungkin tadi itu ada yang apa ya, ada yang mau kepancing ya, tapi kita ingat kita ini adalah satu saudara seperti itu. Jadi kita saling mengasihi seperti itulah ya. Jadi tidak boleh terpancing dengan jika ada room-room yang membuat kita panas apa, kita tidak boleh. Kita harus selalu memandang sesama kita itu adalah saudara. Ya, itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih. Siap, keren banget. Thank you so much. Saya sapa dulu nih untuk biar closing statement. Leo kalau mau meninggalkan Komal boleh. Kalau turun mungkin Uni bantu turunkan. Izin Boleh, diturunkan ya, Dek? Oke. Ya, baik. Thank you Leo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu. Semoga bahagia. Amin. Oke, Bang Randi. Randi S. Oke, Bang DRS.
Bang Desember, oke, semuanya terdiam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman yang di YouTube, sehat selalu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mohon maaf atas penyampaian kami yang mungkin tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube, bye-bye semuanya, saya close. Yang di TikTok, semoga kita tidak ditombak terus-terusan karena room ini ada pembatasannya. Oke, saya close dulu. Dadah semuanya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.